Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita, anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita masih di tema utama, God's work in progress. Tuhan terus menerus atau sedang berlangsung bekerja. Dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Saya sudah menyampaikan khotbah pada sesi pertama, God's work in progress for us. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 di bagian pertama. Kita masih di sesi pertama, God's work in progress for us, dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Namun saat ini sudah masuk di bagian yang kedua, bukan lagi di bagian yang pertama. God's work in progress for us, bagian kedua ini diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-9. Menekankan tentang salvation atau keselamatan bukan hasil usaha manusia. Dalam naskah Yunani Perjanjian Baru disampaikan seperti ini. O ek ergon hina metis kauke setai. Kemudian diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia Tuhan dalam Perjanjian Lama dinyatakan melalui Allah yang penuh kasih karunia dan kemurahan kepada umatnya. Bukan karena mereka layak, tetapi karena keinginannya atau keinginan Allah sendiri tetap setia atau berkomitmen untuk setia kepada perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kasih karunia dalam Perjanjian Baru ditunjukkan melalui Kristus Yesus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus. Kristus memberikan kemurahan, pengampunan, dan keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Seluruh kegiatan kehidupan Kristen dari awal sampai akhir tergantung pada kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Maksudnya karena kasih karunia merupakan sumber keselamatan kita. Kita diselamatkan oleh iman. Paulus tidak pernah mengatakan karena iman, sebab iman bukan merupakan penyebab. Iman hanya sarana penyalur hingga keselamatan sampai kepada setiap orang. Diselamatkan itu bukan hasil pekerjaanmu. Alkitab berkata demikian. Kata itu mengacu pada seluruh tindakan menyelamatkan. Keselamatan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 9 menyatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Orang tidak dapat diselamatkan oleh usahanya sendiri atau perbuatan amal. Seseorang hanya diselamatkan oleh kasih karunia Allah dikarenakan 3 hal. Pertama, semua orang yang tidak diselamatkan atau mati secara rohani. Efesus 2 ayat 1,
semua orang yang tidak diselamatkan atau mati secara rohani itu berada di bawah kuasa iblis, diperbudak dosa, dan di bawah murka Allah. Kedua, agar diselamatkan, seseorang harus menerima keselamatan yang disediakan Allah. Dosanya diampuni, dihidupkan secara rohani, dibebaskan dari kuasa iblis dan dosa, dijadikan ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17, dan menerima Roh Kudus. Tidak ada usaha sendiri yang dapat mengerjakan hal-hal tersebut. Ketiga, yang mendatangkan keselamatan adalah kasih karunia oleh iman, Efesus 2 ayat 5 dan 8. Pemberian kasih karunia ini meliputi panggilan untuk bertobat dan beriman, Kisah Rasul 2 ayat 38. Bersama dengan panggilan ini, mulailah Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang, memberikan kepadanya kuasa, kemampuan untuk menanggapi Allah. Pemberian kasih karunia juga menjelaskan bahwa mereka yang menanggapi dengan iman dan pertobatan atau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dibaharui atau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Allah. Efesus 5 ayat 18. Pemberian kasih karunia juga menjelaskan bahwa mereka yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus menerima kasih karunia terus-menerus untuk menjalani hidup Kristiani, menolak dosa dan melayani Allah. Di mana orang percaya berjuang untuk hidup bagi Allah oleh kasih karunia yang bekerja di dalam diri mereka. Kasih karunia yang bekerja dalam setiap orang percaya yang sungguh-sungguh, hingga orang tersebut rela dan bertindak sesuai dengan maksud Allah. Filipi 2 ayat 12-13. Sejak awal hingga akhir, keselamatan terjadi karena kasih karunia Allah. Saya ulangi. Sejak awal hingga akhir, keselamatan terjadi karena kasih karunia Allah. Ungkapan itu bukan hasil pekerjaanmu dalam Efesus 2 ayat 9 menekankan bahwa Roh Kudus sangat berhati-hati dalam melindungi doktrin keselamatan karena kasih karunia sangat berharga terhadap segala bentuk penyesatan. Pekerjaan di dalam Alkitab merupakan hasil atau buah dari keselamatan, bukan penyebabnya. Ungkapan jangan ada orang yang memegahkan diri dalam Efesus 2 ayat 9 menjelaskan bahwa di sorga tidak akan ada orang yang memegahkan diri, sebab di sana orang tidak memiliki sesuatu yang bisa dimegahkan. Iman, pertobatan, dan keselamatan kekal yang kita peroleh bukan semata-mata karena kecakapan atau kebaikan kita. Jadi ungkapan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri dalam Efesus 2 ayat 9 menekankan bahwa keselamatan terjadi bukan karena ada sesuatu sedikit pun yang kita kerjakan. Itulah sebabnya kita sama sekali tidak boleh memegahkan diri. Barang siapa memegahkan diri, tidak boleh bermegah karena dirinya sendiri, melainkan harus di dalam Tuhan. Tidak ada tempat bagi manusia untuk bermegah atas kecakapan atau kekuatannya sendiri, atau seolah-olah ia telah berbuat sesuatu sehingga layak memperoleh keselamatan atau dikenal Allah. God's work in progress for us. Tuhan terus bekerja untuk kita, menekankan agar kita tetap diselamatkan dari awal sampai akhir. Keselamatan itu mencakup seluruh waktu, dulu, sekarang, dan akan datang.
Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Istilah pindah dalam naskah Yunani menggunakan kata metabebeken, merupakan verb indikatif perfect aktif orang ketiga. Diartikan ia pasti telah atau dulu pindah. Jadi pindah yang dimaksudkan adalah pindah dari dalam neraka ke dalam hidup, dari dalam maut ke dalam hidup, pindah dari neraka ke surga. Itu terjadi di masa lalu. Mengapa? Karena di masa lalu Kristus telah menebus kita, sehingga kepindahan dari neraka kepada hidup yang kekal terjadi, dikerjakan di masa lalu. Istilah mempunyai dalam bahasa Yunani, ekei, merupakan verb indikatif present aktif orang ketiga tunggal. Diartikan ia pasti sedang terus-menerus mempunyai hidup yang kekal, bicara sesuatu di masa kini. Mengapa terjadi di masa kini atau terus-menerus? Karena hidup kekal menjadi efektif saat seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Istilah tidak turut dalam naskah Yunani menggunakan kata og, erketai. Istilah og artinya tidak. Erketai merupakan verb indikatif present middle orang ketiga tunggal, diartikan ia pasti sedang terus-menerus tidak turut untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak turut dihukum. Itu bicara tentang sesuatu di masa datang. Di masa datang atau secara eskaton, tidak turut dihukum sebab sudah pindah dari dalam maut neraka kepada hidup, yaitu hidup yang kekal, hidup yang dimiliki, dipunyai saat menerima Yesus Kristus secara pribadi sampai selama-lamanya. Kalau kita perhatikan Roma 10 ayat 17 yang menyatakan iman timbul didahului oleh mendengar firman Kristus. Apa maksudnya? Teks ini ingin menjelaskan, pertama, mengerti jalan keselamatan, yaitu Injil. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 mengatakan hal tersebut. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, merespon pernyataan keselamatan dengan hati percaya dan mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu telah membangkitkan dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketiga, memegang jaminan atau kepastian keselamatan. Yohanes 10:28 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi, iman timbul didahului oleh mendengar firman Kristus, menjelaskan tentang mengerti jalan keselamatan, yaitu Injil, merespon pernyataan keselamatan dengan hati percaya dan mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, memegang jaminan atau kepastian keselamatan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apabila ada yang belum yakin dengan sungguh-sungguh pasti masuk surga, hari ini harus terima Yesus agar tidak masuk neraka. Yang sudah terima Yesus Kristus secara pribadi, bersyukurlah sebab pasti masuk surga. Hal tersebut sangat sesuai dengan pernyataan dalam Alkitab. Apabila ada anggota keluarga, teman atau sahabat yang belum memiliki kepastian hidup yang kekal yaitu surga, beritakan segera kabar baik di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Kristus ada kepastian hidup kekal, satu kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab. God's work
in progress for us. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 menyatakan dua hal penting. Pertama, God's work in progress for us. Bagian pertama, menekankan bahwa salvation atau keselamatan adalah pemberian Allah. Kedua, God's work in progress for us. Bagian kedua, menekankan bahwa salvation atau keselamatan bukan hasil usaha manusia. Tuhan Yesus memberkati.